sempat menjadi bahan perbincangan di dunia internet. Karyanya sampai juga dinotis oleh media luar. Emang apa sih karyanya? Dan siapa orang ini? Selamat datang Rizky Aridesta Suherman, komikus asli dari komik Candala. Ya, halo semuanya, terima kasih atas kesempatannya dan sudah mengundang saya ke sini hari ini. Halo Mas, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Tangannya udah kapalan belum gambar terus? Kapalan lumayan sih kapalan, cuma ini juga udah bengkok malah jarinya. Gara-gara gambar? Iya, ini udah beda. Oh iya. Kiri kanan udah beda ini. Oke, langsung kita mulai podcast Cicet. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Nah, Mas Rizky, sudah berapa karya yang Anda telurkan? Ataukah Candala ini adalah karya pertama? Kalau karya yang sudah dipublish itu sebenarnya udah mulai dari tahun 2010. Oke. Ya, pertama debut itu dengan karya saya di bawah Koloni. Itu project dari MNC Comic. Yang karya saya itu judulnya Senopet. Gitu. Jadi waktu itu bersama dengan beberapa puluh komikus Indonesia lainnya terbit bersamaan pada saat itu di tahun 2010. Lalu setelah itu IP Senopet pindah tangan ke penerbit dari Bandung yang itu masuknya proyeknya namanya Project Coin gitu. Dan di situ tayang 1 jilid lagi. Dan dari situ juga saya mengikuti project 24 Hour Comic Day di mana itu kalau nggak salah tahun 2012 diadakan event saat itu selama 24 jam beberapa komikus dikumpulkan dari kalau nggak salah di Bandung, di Jakarta sama di Singapura. Ya, untuk bikin komik secara serentak selama 24 jam. Dan karya yang berhasil selesai dalam rentang waktu di 24 jam atau di bawah 24 jam itu diterbitkan dan saya termasuk salah satunya. Judulnya apa kalau yang itu? Itu masih bisa di-search sekarang, judulnya itu dikompilasi jadi Monkey Business. Monkey Business. Oke. Dan sisanya saya buat komik kompilasi, masuk ke komik kompilasi. Mungkin banyak yang sudah pernah lihat juga di toko buku, itu ada Fantastin. Itu memang kompilasi dari beberapa komikus yang proyeknya itu membuat komik dari naskah-naskah yang dibuat oleh anak-anak sekolah, misalnya anak SMP atau SMA. Waktu itu, dan saya masuk salah satunya gitu. Lalu baru setelah itu Candala yang sekarang. Berarti kalau dulu yang pertama bikin Senopet itu perannya Mas Rizky sebagai apa? Cerita dan juga gambarnya juga. Oh, berarti itu emang dari 10 orang 2010. ya? 10 orang atau 20? Enggak, itu sendiri. Oh, sendiri? Iya, sendiri. Tapi waktu itu ada yang membantu saya 2 orang untuk itu pengerjaan. Sebenarnya Mas Rizky itu emang profesinya itu sebagai komikus atau komikus itu cuma sambilan? Susah ya. Susah ya, karena kan saya selain bikin komik juga, saya jadi guru juga, tenaga pengajar untuk 3 sekolah juga. Dan di situ saya posisinya sebagai guru seni rupa, guru ekstrakurikuler, dan juga apa ya disebutnya ya? Guru untuk special program. Gitu, di SD, SMP, SMA gitu. SD jadi guru seni rupa, di SMP jadi guru ekstrakurikuler, dan di SMA-nya jadi guru untuk special program. Di situ masuknya programnya itu Artpreneur gitu. Dan dan baru dari situ saya juga mengerjakan komik, terus juga jadi asisten komik juga untuk komikus Jepang, dan juga sekarang sedang mengerjakan proyek kolaborasi juga dengan penulis dari Jepang juga. Jadi proyeknya banyak. Tapi itu menarik tuh, kok bisa sampai Mas Rizky itu jadi asistennya? Maksudnya gimana prosesnya bisa sampai kenal orang Jepang gitu? Kalau saya sifatnya itu selalu ingin mencoba mengembangkan terus keahlian saya. Dan saya sadar saya mentok waktu itu. Jadi saya harus mengembangkan keahlian saya dengan cara saya mencoba cari jalur untuk bisa menjadi asisten komikus Jepang. Dan ternyata ada situsnya. Ada situsnya. Jadi kayak situs lowongan kerja. Tapi khusus untuk kayak LinkedIn gitu ya? Iya, kayak LinkedIn. Tapi khusus untuk komikus Jepang, asisten
editor dan juga penerbit khusus untuk itu. Nama situsnya itu Ganmo. Ganmo. Dan di situ saya iseng-iseng ke beberapa komikus, saya masukin CV, sempat dapat waktu itu buat uji coba, masuk uji coba. Komiknya itu nama komiknya Kumauchi no Onna. Itu tentang pemburu beruang di Hokkaido ceritanya. Dan waktu itu saya dites, bertugas untuk bagian latar belakang, dites bersama kalau nggak salah katanya 4 atau 6 orang asisten lainnya barengan. Tapi saya gagal di situ. Katanya gambar kamu sebenarnya dari semua kandidat kamu yang paling bagus katanya. Tapi kamu gagalnya karena kamu yang paling lamban. Paling lamban. Oh, paling lamban. Iya, gambarnya paling bagus tapi paling lamban katanya. Jadi saya ditolak waktu itu. Tapi nggak putus asa kan saya, masih terus ini lagi. Malah yang saya tidak kirim itu ngeliat CV saya. Dan dia katanya, kamu gambarnya bagus ya, terutama gambar otot, terus shading itu. Mau nggak asis buat saya gitu. Dan dari situ saya bekerja jadi asisten komik untuk komikus Jepang ini. Tapi dia kurang suka dipublikasikan namanya. Ya udah nggak apa-apa. Enak nggak kerja sama orang Jepang? Ada enak nggak enaknya? Nggak enaknya apa nih? Nggak enaknya mereka tuh kalau udah dikasih tenggat waktu, itu harus selesai di tenggat waktu itu. Oh, strict banget ya? Strict banget, dan juga strict di kualitas, gitu. Tapi enaknya, mereka pengertian, terus support sistemnya, gitu. Kayak misalnya, saya sering waktu itu saya meleset dari waktu yang ditentukan. Kenapa kok kamu meleset? Kenapa kok ini? Terus sampai ditanya, peralatannya kamu pakai apa? Ininya gimana? Sistem programnya apa? Cara kerja kamu gimana? Jadwal tidur kamu benar atau enggak? Itu ditanya semua. Oh, iya? Sampai sempat juga memangnya kamu pakai ukuran berapa ininya, apa peralatan gambarnya? Saya pakai ukuran 13 inci. Nggak bisa, harus pakai ukuran 24. Saya kirim uang sekarang buat beli yang 24. Ya belilah gitu. Jadi mereka walaupun strict, tapi support. Sangat-sangat support gitu. Bahkan kalau saya kerja biasa menggambar sampai 12 sampai 16 jam sehari. Itu di luar jadwal mengajar. Jadi di 16 sampai 12 jam itu kadang-kadang dia sendiri yang ngingetin. Rizky San, kamu belum tidur. Tidur sekarang. Gitu, dia sampai mengingatkan kayak gitu. Mas jadi alarm ya? Iya, karena saya pernah sampai kurang tidur, sayanya sempat kolaps juga pernah. Kolaps juga pernah, sampai memory loss pernah. Gitu. Memory loss? Ya, memory loss itu jadi begitu dia nanya, seminggu kemarin ini kenapa? Saya nggak ingat seminggu kemarin seperti apa. Hilang gitu, seminggu kemarin hilang memori. Itu ternyata memang kalau kita sleep deprived, itu bisa terjadi memory loss kayak gitu. Ngeri juga ya? Iya, tapi dari situ dia jadi lebih strict ke saya gitu. Jadi, saya jangan lupa tidur katanya. Udah langsung dihubungi gitu, udah diingatkan. Oh iya gitu. Tapi sekarang masih proyeknya masih jalan? Masih. Semua masih berjalan gitu. Bahkan kesini pun karena saya nggak punya laptop, PC-nya saya bawa. Ke sini? Iya. Ke Jogja? Iya. Wow. Colokin di hotel gitu. Pakai yang, kan saya ada yang 13 incinya, pakai yang itu dulu. Kejar gitu. Keren. Dedikasi sekali ya. Harus. Loh, ini kalau sekarang kan ngajar juga. Nah, apakah ada anak-anak didikannya Mas Rizky itu tuh yang mungkin kalau Mas Rizky lihat itu punya potensi untuk jadi komikus? Banyak sebenarnya. Banyak. Malah saya mengajar tuh sudah dari SMA. Oh, dari SMA? Ya, jadi karena saya sering gambar, sering ikut seminar. Dari semasa SMP saya sering, karena tinggalnya tadinya di Tasik, saya sering ke Bandung untuk ikut seminar, ikut workshop komik gitu saya itu. Dan melihat di circle saya banyak juga yang pengen gambar komik, tapi mereka nggak bisa mencari ilmunya gitu. Saya mengajar dari sejak SMA. Gitu. Dan bahkan ada yang sekarang udah jadi profesional juga, murid saya waktu zaman SMA gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya potensinya gitu. Cuman ya saya menyerahkan ke mereka saja mau dikejar atau tidak. Tapi kalau misalkan potensi yang kelihatan itu tuh apakah dari dari cara goresnya atau maksudnya caranya dia bikin cerita atau gimana sih Mas? Kalau untuk komik ya, mungkin kalau gambar kan satu scene gitu kan mungkin udah selesai. Ya. Kan kalau komik kan harus. Ya itu seperti yang Mas bilang tadi, tergantung sebenarnya. Ada yang lebih fokus ke cerita, ada yang lebih fokus ke gambar, ada yang lebih fokus ke penyajian,
ada juga yang lebih fokus ke finishingnya. Jadi masing-masing punya kekuatannya sendiri sebenarnya, gitu. Jadi makanya banyak juga sekarang yang membuat komiknya sistemnya kerjanya tim, bagi-bagi per Dibagi ya? section, gitu. Jujur, lebih sulit gambar komik atau ngajar murid-murid? Sebenarnya lebih sulit ngajar. Lebih sulit ngajar. Kalau seenggaknya kalau gambar komik itu kita yang melakukan kesalahan, kita sendiri bisa perbaiki, kita tahu standarnya yang dikejar itu seperti apa gitu. Tapi kalau mengajar murid itu gitu, apalagi muridnya jumlahnya ratusan, wah itu susah gitu untuk memantaunya, untuk mengajarinya. Kecuali bisa fokus ke satu anak, itu tetap fokus ke satu anak aja susah gitu, untuk membimbingnya gitu. Apalagi ini jumlahnya ratusan gitu yang saya pegang gitu. Jadi lebih sulit mengajar sebenarnya. Challenge-nya emang Iya, beda. betul. Iya. Biar teman-teman semua yang di sini itu tuh paham. Sebenarnya Candala itu tuh komik seperti apa, ceritanya apa? Mungkin bisa diceritain sedikit nih, Mas. Jadi komik Candala ini komik yang settingnya sih di era Majapahit ya, era kejayaan Tribuana Tunggadewi. Tapi ini berfokus ke kasta Candala. Jadi ini kasta. Jadi kalau kita sempat di sekolah belajar ya ada kasta Ksatria, Brahmana, Waisya, Sudra. Nah sebenarnya itu kasta utama, itu kasta warna namanya. Di bawahnya ada lagi kastanya, kasta buangan, yang mereka digolongin ke kasta pahya. Salah satunya Candala. Berarti dalam sejarah itu Candala itu memang Ada, benar-benar ada gitu. Dan kalau di saya ditambahin unsur fantasi. Gitu. Candala sendiri itu kasta yang berurusan selalu dan pasti berurusan dengan kematian. Gitu. Jadi mereka pekerjaannya kan kalau misalnya kalau Waisya, mereka itu pekerjaannya itu pengrajin, tukang bangunan, gitu. Itu kasta Waisya. Terus juga pandai besi, itu kasta Waisya. Tapi kalau Candala, mereka karena pekerjaannya berurusan dengan kematian, jadi algojo, jadi pemburu bayaran, memburu kriminal kayak gitu, dan juga jadi mengejar tahanan yang kabur misalnya, untuk mengurus pemakaman dan untuk mengurus kremasi gitu. Jadi mereka terbagi ada yang lebih ke seremonial, ada yang lebih ke secara tindakan gitu sebagai algojo atau sebagai pemburu bayaran. Tapi di komik saya memasukkan sedikit unsur fantasi, di mana karena saya juga suka komik-komik yang horor, action gitu, saya memasukkan antagonisnya ini adalah Buto, kaum Buto. Dan kaum Butonya bukan cuman Buto ijo gitu, tapi saya ngambil Butonya itu dengan basis seperti di pewayangan, yang variasinya ada banyak, dan memang mereka benci sekali dengan manusia gitu. Dan itu saya masukkan, dan tentu saja logikanya kan melawan Buto gitu yang di cerita pewayangan aja dikalahkannya sama para pahlawan. Iya. Tapi kan tidak mungkin misalnya putra mahkota atau pangeran dikirim untuk membasmi Buto, tidak mungkin kan, habis itu nanti di garis kerajaannya. Jadi para Candala ini yang disuruh melawan gitu. Mereka mau tidak mau disuruh melawan. Nah karena itu saya tambahin juga unsur fantasinya lagi ke dalam kasta Candala ini. Mereka jadi orang yang mengurus segala yang berkaitan dengan hal supernatural gitu, yang berkaitan dengan tentu saja alam lain dan kematian juga ujung-ujungnya. Berarti ini tetap tetap ada culture base-nya ya. Ya, nggak cuman fantasi doang. Ya. Tapi sebenarnya Mas, Candala ini tuh sebenarnya itu emang project yang diseriusin. Atau sebenarnya itu dulu tuh cuman kayak iseng aja lah, aku pengen bikin cerita gini gitu. Terus akhirnya malah kok kayaknya bagus, mungkin dapat tanggapan bagus, akhirnya diseriusin gitu. Tadinya ini dari ide doang ya. Sebenarnya ini konsepsi dasarnya sebelum dia berjudul Candala, malah judul awalnya itu Satagini. Satagini. Itu dari tahun 2012 akhir. Sudah ada konsepsinya. Oke. Gitu. Sempat diikutin lomba, tapi gagal. Terus saya bikin komiknya lepas juga di online kan, tapi tampaknya kurang menarik gitu. Jadi dari situ terus-terusan berinkarnasi lagi sampai akhirnya masuk ke konsepnya secara Candalanya ini itu di tahun 2018 gitu. Jadi saya tayangkan dulu secara indie waktu itu untuk mengukur animonya.
dan lumayan sukses, lumayan jalan. Waktu itu tayang di Tapas. Tapas. Cuman sayangnya gara-gara pandemi itu harus terhenti. Oh. Gitu. Ya sayangnya gara-gara pandemi itu terhenti gitu. Tapi akhirnya di sekitar tahun 2024 itu ternyata ada publisher yang baru startup melirik gitu. Mau nggak ditayangin di kami gitu. Akhirnya tayanglah Candala yang versi yang sekarang. Gitu. Yang tayang di platform luar ya sekarang gitu. Berarti ini malah yang menawarkan tuh publisher luar? Ya, karena mereka tertarik gitu. Oh, Gitu. Tadinya saya mau bikin lagi secara indie lagi nih, gitu. Tapi sayang katanya kalau indie, biar kami bantu support. Gitu. Kalau Candala sendiri nih, inspirasinya tuh sebenarnya tuh dari mana? Termasuk artnya ya Mas ya? Kalau konsep sebenarnya ini dari masa kecil saya nonton nonton kayak Si Buta dari Gua Hantu misalnya, dari Wiro Sableng gitu. Saya pengen bikin komik yang ada unsur actionnya seperti film-film silat zaman dulu, dan saya tahu itu berasal dari komik juga gitu. Dan terus kalau misalnya artnya sendiri itu inspirasinya sebenarnya dari Berserk, karya Kentaro Miura gitu. Itu inspirasi awalnya, paling awal itu dari situ gitu. Jadi dari situ saya kembangkan lagi, mengambil unsur-unsur dari komik-komik lainnya seperti dari Dandadan misalnya, dari Gegege no Kitaro karya Mizuki Shigeru, dan juga beberapa karya lainnya saya inkorporasikan jadi yang sekarang ini. Tapi kan kayaknya kalau tadi aku dengar ya, kayaknya Mas Rizky itu cukup seneng dengan budaya Jawa gitu ya. Sejarahnya cerita-cerita lama gitu lah. Berarti emang dari dulu juga emang udah seneng sama. Kalau saya seneng sama sejarah budaya sama sama mitologi. Jadi memang tidak cuma Jawa saja sebenarnya. Saya juga mengeksplor budaya-budaya lain dari Indonesia. Dan itu juga masih saya coba masukin dan inkorporasikan ke dalam Candala gitu. Jadi tapi saya juga harus menemukan jalur link sejarahnya juga gitu. Tidak bisa semerta-merta dimasukkan gitu. Apalagi link mitologinya juga gitu. Jadi harus ada kaitan dengan mitologinya yang ada pada saat itu gitu. Jangan sampai saya, karena ini settingnya spesifik nih di era Majapahit, saya memasukkan mitologi yang justru di atas dari era itu. Maksudnya beda timeline gitu? Ya, beda timeline gitu. Lebih baru lagi, itu saya tidak bisa gitu. Jadi benar-benar saya harus sebelum memasukkan, ada punya ide nih, wah ada yang unik nih gitu. Tapi saya harus research dulu, ini paling awal ditemukan konsep ini atau si lore ini sejak kapan. Kalau bikin komik nih Mas, apakah Mas Rizky ini sekarang udah kepikiran nanti endingnya Candala itu bakal gimana? Kalau secara ending sebenarnya saya punya beberapa ending. Nah itu nanti tinggal milih mau yang mana kira-kira yang mau diambil ya, gitu. Karena kita tidak bisa men-set ke satu ending saja gitu. Emang nggak bisa ya? Emang nggak bisa gitu. Karena kita harus melihat dulu mana yang paling memungkinkan, mana yang terbaik, dan nanti mungkin seiring kita mengerjakan, sepertinya ending B misalnya yang lebih menarik dan lebih possible gitu, atau ending C misalnya. Oh gitu. Ya. Kalau bikin komik tuh harus tetap punya alternate-nya ya? Ya, bahkan banyak kasus lucu di Jepang sendiri, ada yang sudah tamat komiknya ternyata para pembacanya protes gitu, dan dia mengeluarkan edisi khusus yang itu ada semua ending, semua alternate endingnya ada. Komik apa gitu. Itu? Saya lupa lagi judulnya apa ya itu, tapi itu kalau nggak salah genrenya romance. Karena romance itu kan saingannya banyak gitu ya. Nah jadi si komikusnya ngeluarin ending di mana endingnya itu si tokoh utama akhirnya jadian sama tokoh yang A, tokoh yang B, tokoh yang C, itu ada yang seperti itu. Karena fansnya pasti pengennya ada yang pengen ini, ya, ini gitu. Jadi biar fansnya semua senang, biar tidak digeruduk. Tapi Mas, mungkin apa tantangan yang paling sulit dalam mengerjakan Candala? Waktu dan tenaga sebenarnya tantangan paling sulitnya. Gitu. Karena saya harus mengimbangi waktunya dengan mengajar, saya harus mengimbangi waktunya dengan mengasis komikus Jepang juga, saya harus menyeimbangkan waktunya dengan proyek lainnya juga, dan saya harus menyeimbangkan waktu dengan keluarga juga. Benar. Gitu. Jadi waktu sebenarnya yang jadi tantangan besar. Kalau untuk cerita berarti maksudnya udah aman ya, maksudnya udah jelas. Sebenarnya saya udah nulis jauh sebenarnya ceritanya. Gitu. Jadi saya cuman
waktu dan tenaganya nih gitu yang harus disiapkan gitu. Nah, karena tadi mungkin Mas Rizky juga terkendala dengan masalah waktu, apakah Mas Rizky dalam mengerjakan Candala itu punya asisten? Waktu awal nggak ada asisten sama sekali dan saya sadar saya butuh bantuan gitu. Dan sekarang jadi ada asisten 2 orang dan ada juga beberapa yang saya rekrut lagi, baru saya rekrut. Jadi belum sempat untuk saya training secara langsung. Job desk-nya ngapain kalau di Ada satu yang bekerja untuk latar belakangnya, membantu di latar belakang, dan satu lagi mengerjakan untuk finishingnya. Berarti Mas Rizky lebih ke bikin anunya ya? Jadi untuk cerita, untuk gambar utamanya, line art utamanya juga. Jadi itu yang saya pegang gitu. Dan beberapa special effect juga. Tapi apakah tiap orang itu kan mungkin cara pegangnya mungkin beda, mungkin goresannya beda. Itu tetap gimana caranya biar apa ya? Biar konsisten. Biar konsisten. Nah sebenarnya itu nggak bisa dihindari sih. Sebenarnya itu nggak bisa dihindari. Ada sedikit nuansa yang beda juga kalau misalnya ada dari asisten saya yang latar belakang, ada terasa nuansanya beda. Itu mau nggak mau saya harus menambahkan sedikit untuk biar gayanya lebih mendekati ke saya. Jadi saya harus menambahkan lagi sedikit di ininya, di finishingnya. Agak PR juga ya? Iya, tapi lebih baik daripada gambar dari nol. Emang berapa lama sih Mas ngerjain satu panel? Yang paling lama satu panel pernah 9 jam. 9 jam? Ya, pernah ada 9 jam satu panel? Ya, karena itu panelnya yang besar, spread juga, itu pernah ada yang pengerjaannya sampai 9 jam. Tapi rata-rata untuk satu panel saja biasanya makan waktu antara sekitar 1 sampai 3 jam. Padahal satu chapter biasanya ada berapa panel? Satu chapter itu biasanya di atas 15 halaman, dan di satu halaman itu rata-rata ada 5 sampai 7 panel. Tuh, jadi ya harus dikalkulasikan sendiri itu. Makanya pakai asisten untuk men-spread pengerjaan waktunya gitu. Jadi untuk memotong pengerjaan waktunya. Jadi yang ada yang dipegang saya cuma 30 menit misalnya, ada yang dipegang sama asisten lebih lama lagi panelnya gitu. Kalau sebenarnya tuh Mas bikin komik tuh ya, proses awalnya itu sebenarnya itu gimana? Proses awal pasti bikin cerita dulu. Bikin cerita, terus bikin storyboard, sama kayak di perfilman juga, membuat storyboard dulu. Kalau storyboardnya ini sudah fix, baru dibikin sketsa dasarnya. Dan juga dari sketsa dasar ini bahkan udah bisa dimulai misalnya ke asisten yang mengerjakan latar belakang. Udah bisa, ini konsep latar belakangnya seperti ini, referensinya seperti ini, itu udah bisa dikasih. Terus masuk ke tahap penintaan, itu saya tinta, terus masuk tahap finishing, di mana itu arsiran ditambahkan, gitu, bagian yang dihitamkan ditambahkan. Ini juga saya bagi dengan asisten. Gitu. Dan dari situ, kalau yang latar belakang sudah masuk, saya masukkan, diinkorporasikan ke gambar utamanya, dan nanti setelah itu saya tambahin dialog, balon kata, sound effect, dan juga special effect seperti garis aksi dan lain-lain, dan masuk dari asisten yang mengerjakan finishingnya, diinkorporasikan masuk ke dalam hasil jadi terakhirnya. Jadi itu lumayan panjang untuk satu halaman juga. Berarti kalau misalnya ada balon kata tuh ya, itu berarti memang udah disiapin space-nya atau? Ada yang udah disiapin, ada yang enggak. Kalau yang enggak itu karena mungkin nanti hasil jadinya mungkin dirasa harus digeser misalnya, atau gimana gitu. Itu tapi memang biasanya sudah saya siapkan areanya di sini nih. Gitu. Areanya sudah ada di sini nih, dan ada aturan main juga untuk penempatannya. Baru tahu saya. Iya. Itu ada teorinya sendiri? Ada teorinya sendiri. Kalau misalkan dalam satu chapter nih Mas, kan Mas Rizky kan pasti udah nulis dulu nih kan? Ya. Ceritanya kira-kira sampai mana atau seberapa gitu. Nah, sedangkan dalam satu chapter sendiri, sebenarnya kalau dalam dibuat tulisan, itu tuh bisa berapa halaman? Karena komik itu sifatnya lebih show, not tell. Jadi sebenarnya kalau dimasukkan ke dalam bentuk tulisan itu pendek. Pendek sekali, paling cuma 1 atau 2 halaman. Gitu. Jadi lebih ke showing not telling gitu. Dan makanya kan banyak kalau yang baca komik satu chapter aja, kok rasanya udah beres lagi nih gitu. Karena itu lebih ke showing not telling gitu. Apa yang dimasukkan ke dalam bentuk tulisan bisa aja jadi lebih pendek atau bisa aja jadi lebih panjang. Gitu. Jadi tidak bisa diukur dengan ukuran yang pasti sih sebenarnya. Mungkin juga tergantung style juga ya? Ya, dan tergantung juga gaya penceritaan misalnya. Seperti misalnya dalam satu kalimat misalnya, lalu si tokoh utama tiba di sebuah kota yang megah gitu. Tapi kan kalau di dalam penggambaran
Itu Ya. bisa penggambaran kotanya itu makan 2 halaman atau 1 halaman penuh. Jadi itu udah beda. Sementara ini cuma 1 kalimat gitu. Soalnya aku sempat baca Death Note itu kan. Itu kan teksnya banyak banget tuh kalau Death Oh Note. iya. Tapi jadi agak bosan juga ya. Iya, karena itu memang karya yang sifatnya itu showing and telling. Jadi tidak bisa hanya showing saja, tidak bisa hanya telling saja. Benar. Gitu. Kalau anu nih Mas, Hmm. biaya dalam pembuatan komik itu tuh berapa sih? Biaya ya. Misalkan 1 chapter dah. Biaya ya. Biaya. Kalau diukur sama modal, nah ini besar. Diukur sama modal peralatan ya. Peralatan itu besar banget. Apalagi yang harus mengejar spesifikasi halaman kita gitu. Makin detail, maka spesifikasi komputer yang dibutuhkan, apalagi kalau digital full, itu harus lebih mahal. Gitu. Tapi kalau misalnya biaya untuk tenaga kerjanya sendiri, ya bisa lah di angka sekitar berapa ya? 1 juta, 1,5 juta. Itu per chapter. Ya, untuk kalau misalnya biaya asisten misalnya, atau dalam tanda kutip waktu gitu, waktu kita juga itu bisa segitu. Tapi kalau dari luar lebih besar lagi sebenarnya. Apalagi kalau standar di Amerika dan standar di Jepang itu lebih besar lagi untuk biaya 1 chapter saja. Kalau Mas Rizky itu full digital atau inking juga? Kalau dulu masih di gabungan tradisional digital, tapi kalau sekarang full digital. Full digital. Itu juga lebih ngirit sih ya. Ngirit waktu sebenarnya, lebih ke ngirit waktu. Jadi kalau ada kesalahan apa-apa bisa diperbaiki gitu, bisa diperbaiki dengan cepat. Bisa Ctrl Z ya? Iya, satu itu Ctrl Z, terus kalau ini misalnya panel ini harus diganti nih, ya udah dihapus aja panel ini, digambar ulang di situ. Iya. Kalau kertas kan susah lagi gitu. Tapi dulu pernah ya? Pernah melewati fase itu ya? Pernah yang harus dibuangnya sekitar 90 halaman. Menderita itu. 90 halaman dibuang itu. Tapi kalau mungkin kan tadi inspirasinya Candala itu kan ada beberapa. Tapi kalau mungkin bisa disebut 1 komik yang benar-benar menginspirasi Mas Rizky dalam berkarya. Bukan Candala doang, tapi seluruh kehidupan berkarya Mas Rizky. Sebenarnya yang efeknya paling besar itu komik Berserk sebenarnya. Efeknya paling besar karena ngubah gaya gambar saya 180 derajat saat itu. Gitu. Itu yang paling besar efeknya gitu. Karena itu masterclass untuk penulisan cerita, dan dari segi art juga, dan dari segi kalau di Jepang disebutnya tuh misekata. Misekata itu cara penyajian kalau kasarnya. Jadi itu benar-benar yang mempengaruhi saya. Kembali ke perihal ngajar dan mengajar nih. Apakah kurikulum Mas Rizky dalam mengajar anak-anak itu cuma sekedar seni rupanya aja? Atau memang sudah diarahkan untuk bikin komik? Sebenarnya lebih fokus di seni rupanya aja. Dasarnya. Kecuali di ekstrakurikuler, karena ekstrakurikulernya memang berfokus pada komik. Itu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi memang ada rancangan kurikulum yang pasti, sama kalau yang seni rupanya itu karena dari sekolah memang harus difokuskan kurikulumnya ke seni rupanya. Tetap ikut kurikulum sekolah sih ya? Ya, betul. Ada batasan kurikulumnya. Jadi saya nggak bisa meloncati batasan kurikulum itu. Tapi apakah dulu Mas Rizky juga punya background pendidikan di bidang seni juga? Bisa dibilang tidak juga sih. Karena kebanyakan sebenarnya pengajar seni rupa di Bandung terutama ya, tidak ada yang benar-benar fix background pendidikan di bidang seni. Gitu. Malah seni rupa itu salah satu yang gurunya paling langka. Di Bandung? Di Bandung. Padahal Bandung kan katanya maksudnya emang kota kreatif ya? Ya, tapi untuk teknis pengajar seni rupa itu yang paling sedikit. Gitu. Karena di tiap tahun ada pelatihan guru. Gitu. Jadi di situ saya bisa ketemu sama guru-guru seni rupa dari sekolah-sekolah lain, dan yang jumlahnya paling sedikit guru seni rupa. Guru pelajaran lain jumlahnya 30 orang gitu, jumlahnya 40 orang gitu, seni rupa 8 orang. Jadi memang jumlahnya paling sedikit itu gitu di seni rupa gitu. Berarti Mas Rizky itu ikut sertifikasi guru? Untuk seni rupa sayangnya sampai sekarang belum ada standarisasi untuk sertifikasi itu. Gitu. Jadi semata-mata bisa tahu teori ini, bisa mengajar yang ini, bisa ini,
ya silakan gitu ajar. Sayangnya belum ada sertifikasi untuk seni rupa spesifik ya. Makanya saya juga agak sebel juga sebenarnya karena kemarin kan sistem kurikulum Merdeka dia punya kurikulum yang fix ya. Masalahnya itu kurikulumnya didesain bukan untuk seni rupa, tapi untuk pelajaran eksak. Oh gitu. Matematika, fisika kayak gitu. Dan kita jadi udah ada metode pengajaran yang diterapin di situ. Saya juga sempat ngomong, maaf ini nggak bisa metode pengajarannya diterapin ke seni rupa kata saya. Ini jadi agak ini gitu dan itu ya maklum lah dari dulu memang agak di sideline gitu ya. Iya benar. Seni musik itu selalu di sideline gitu. Maneman ya jadinya. Maneman itu apa ya bahasa Indonesia itu? Sayang, iya. Nah, mungkin kalau untuk orang tua nih, gimana caranya mereka itu tuh bisa benar-benar melihat, oh ini anakku ini punya potensi nih untuk mungkin berkembang di dunia seni rupa atau seni gambar gitu. Ya, sebenarnya sih semua anak pasti punya minat ya di seni rupa. Pasti semua anak punya minat di seni rupa. Cuman kalau dia punya potensi atau tidaknya, lihat apakah minatnya itu bertahan di usia remaja atau tidak. Gitu. Terutama kalau dia udah kelas 6 atau masuk ke kelas 7, apakah si minat itu masih bertahan atau tidak. Dari situ biasanya potensinya muncul gitu. Jadi sebenarnya bukan, oh iya dia berbakat gambar. Enggak, tapi dari seberapa sering dia menggambar. Oh malah itu yang jadi titik patoknya gitu. Seberapa sering dia menggambar gitu. Kalau misalnya minat menggambarnya tidak hilang menginjak di kelas 7 misalnya, oh dia ada potensi ke situ. Karena emang dia willingnya udah. Ya sebenarnya menggambar itu bukan dari talentnya aja, tapi dari will-nya aja. Gitu. Ada yang berbakat tapi dia tidak punya will ke situ ya sulit mengembangkannya. Kalau Mas Rizky sendiri, apakah emang dari dulu tuh semuanya serba otodidak? Ya serba otodidak semuanya. Oh. Gitu. Makanya inisiatif semasa SMP pergi ke Bandung, ikut seminar, itu bagian dari metode saya belajar juga. Oke. Mungkin di titik kapan ketika Mas Rizky itu ngerasa kayak, wah ini maksudnya gambarku mulai bagus nih gitu. 1 SMP. Kelas 1 SMP? Iya, kelas 7 berarti ya. Itu berarti maksudnya nggak ikut yang belum ikut seminar belum. atau itu belum? Tapi di titik itu saya mulai saya mau cari seminar, cari kenalan komikus profesional dari Bandung, dan dari situ saya kenalan sama salah satu komikus Bandung yang senior, Archie the Red Cat, bikin Eknoid di Webtoon. Oh ya. Itu dia kasarnya jadi mentor saya waktu itu. Gitu. Jadi saya banyak diajari dari beliau. Oke, kita masuk ke segmen penutup. Mungkin kita bisa memberitahu ke teman-teman semua nih supaya mereka kalau mau baca Candala itu di mana? Bisa di mana? Tentu saja yang platform paling baru di Tuntub namanya. Di Tuntub ya teman-teman. Tuntub ada. Dan ini rencananya nih sekarang lagi digarap bakal keluar versi Indonesia karena yang ini versi Inggris. Oh. Ya versi Inggrisnya. Jadi bentar lagi mau keluar yang versi Indonesia. Gitu. Cuman lagi menyesuaikan aja buat sistem pembayaran dan lain-lain gitu kan. Oke. Jadi sebentar lagi keluar versi Indonesia. Mungkin video ini nanti selesai keluar udah ada. Gitu. Gitu. Dituntub ya. Ya. Bisa langsung dicari TOONTUBE. Ya Tuntub. Tuh. Lalu nih juga mungkin kalau misalkan teman-teman yang lain mungkin juga suka sama karya-karyanya Mas Rizky, mungkin gimana caranya nih biar bisa support Mas Rizky biar terus berkarya? Supportnya ya dengan cara baca komiknya dan juga itu karena sistemnya kan beli chapter juga ya. Oke. Dan untuk nanti terutama yang edisi Indonesia nih harganya lebih disesuaikan gitu untuk pasaran Indonesia gitu. Jadi tidak mahal, tidak mahal kok. Jadi nanti bisa support dengan cara beli komiknya, baca di Tuntubnya, dan nanti juga akan ada juga versi cetak ini semoga lancar. Ya semoga lancar. Akan ada versi cetaknya juga, dan nanti bisa juga beli versi cetaknya dan baca versi cetak. Rencana doakan saja. Di publish di mana? Tentu saja masih di bawah lisensi Tuntub kan. Oh tetap gitu. di bawah Tuntub. Ya di bawah lisensi Tuntub juga. Tapi nanti untuk itu sih masih digarap sekarang. Jadi pantengin aja di Tuntubnya. Nanti di situ juga ada boardnya untuk newsnya. Oke. Jadi intinya
jangan cari bajakannya ya. Beli besok kalau emang udah ada ya beli yang resmi atau baca di website resminya yang dituntut.com. Nah, apa nih untuk pesan-pesan mungkin teman-teman yang memang dia itu sebenarnya pengen jadi penulis komik gitu? Sebenarnya lebih ke bahasa Indonesianya apa ya? Grit sih. Kalau bahasa Inggrisnya grit. Grit itu kalau ke kita, ya grit. Jadi daya pantang menyerah dan tahan banting karena untuk proses bisa standar penerbitan aja itu sebenarnya panjang sekali gitu. Kalau di luar sendiri di Jepang misalnya harus ada syaratnya harus at least 10 tahun di industri komik gitu. Oh, kalau Jepang emang harus gitu ya? Iya, misalnya jadi asisten atau apa gitu, at least setidaknya 10 tahun. Atau bisa ngejar level level profesional di rentang di bawah itu pun tidak masalah. Jadi sebenarnya gritnya sih, pantang menyerahnya, mau belajar, tidak anti kritik gitu, karena kita pasti banyak kesalahannya. Saya juga masih banyak kekurangannya dalam berkarya ya, pasti itu. Nah, tapi kita belajar dari kekurangan itu. Gitu. Jadi belajar, coba lagi, pantang menyerah, grit deh, daya tahan banting. Jadi benar-benar perjuangannya ada dan terasa nyata gitu. Makanya ini juga udah begini, tangan udah begini. Gara-gara megang pen tab. Jadi V. Gara-gara megang pen terus. Ya ini terakhir. Saya pengen statement yang benar-benar kontroversial nih. Ya apa? Antara komik favoritnya Mas Rizky Berserk versus komik paling ngetren sekarang One Piece. Bagusan mana? Waduh, sulit ya. Sulit ini kayak ini splitting hairs banget ini. Tapi kalau dari preferensi pribadi saya lebih senang di Berserk karena dia fokus pendalaman tokoh ke satu tokoh gitu. Sementara kalau One Piece itu fokusnya ke pendalaman secara setting dan dunianya sebenarnya ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya lebih suka yang fokus ke pendalaman tokoh sebenarnya. Oke, sip. Berarti ya aman lah ya. Aman. Oke kalau gitu terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Rizky sudah datang ke Chit-Chat. Jangan lupa ya tonton. Jangan lupa juga subscribe di akun citranet_ISP. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!